Assalamualaikum. Hai teman-teman, kembali lagi. Saya Siti Handayani, saya calon pegawai negeri sipil di pemerintahan Kota Dumai tahun 2021. Di video kali ini, saya akan mengimplementasikan nilai-nilai bela negara tentang kesiapsiagaan seorang ASN. Yuk, kita simak videonya. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, serta disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa dan raga, yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Wujud nyata bela negara kesiapsiagaan dari seorang ASN adalah 1. Disiplin waktu, datang dan pulang tepat waktu, meningkatkan kapasitas dan kualitas diri sebagai pelayan publik, khususnya di bidang pendidikan, bebas dari politik dan bersih dari praktik KKN. Di masa pandemi saat sekarang ini, mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saat sekarang ini, ada sebagian pribadi ASN yang tidak terlalu peduli dengan bangsa dan negaranya, hanya mementingkan kekayaan pribadi. Itulah sebabnya ada yang melakukan praktik KKN. Tetapi demikian, ada sebagian ASN yang tetap menjaga harkat martabat negara dengan melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kita harus bersedia untuk menghadapi ATHG. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu ATHG. ATHG adalah singkatan dari A. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan yang dinilai membahayakan. Ancaman dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai membahayakan negara. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata, namun ancaman yang berbentuk pada dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh ancaman militer dari dalam negeri adalah gerakan separatisme, contohnya PKI di Madiun, aksi terorisme, contohnya bom Tamrin yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2016, pemberontakan, contohnya GAM yang terjadi di Aceh. Kejahatan berbau sara, contohnya konflik agama di Ambon. Contoh ancaman militer dari luar negeri adalah agresi. Contohnya agresi adalah agresi militer Belanda 1 dan 2, sabotase, pelanggaran wilayah, contohnya Kepulauan Ambalat yang diakui oleh Malaysia, aksi teror melalui jaringan, contohnya Australia menyadap telepon. Contoh ancaman non-militer adalah dari dalam negeri, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, narkoba. Contoh ancaman non-militer dari luar negeri adalah pengaruh arus globalisasi, maraknya media propaganda asing, jaringan narkoba internasional. T. Tantangan adalah suatu hal atau usaha bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. Contohnya, pemerataan pendidikan hingga ke daerah terpencil, memberatas tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, mengurangi kesenjangan ekonomi penduduk. 4. Meningkatkan teknologi komunikasi dan transportasi agar mempermudah mobilitas masyarakat. H. Hambatan adalah suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi. Contohnya, 1.
keanekaragaman budaya di Indonesia dapat mengakibatkan konflik karena perbedaan pola pemikiran. 2. Wilayah negara Indonesia yang terlalu luas dan terpisah oleh lautan. 3. Besarnya ketimpangan dan kesenjangan dalam hal perekonomian maupun sosial. 4. Adanya paham etnosentrisme dari beberapa suku bangsa yang menganggap kebudayaannya lebih baik dari kebudayaan suku bangsa lain. 5. Melemahnya kebudayaan nasional yang disebabkan karena kontak dengan budaya asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Handayani. Saya akan memperagakan beberapa gerakan PBB. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Balik kanan, gerak. Hormat, gerak. Langkah tegap maju, jalan.